Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya. Ini tentunya yang ditunggu-tunggu ya, baik itu orang tua ataupun siswa yang mana mereka akan mengajukan bantuan ya untuk program Indonesia Pintar ya, baik itu PIP. Nanti di sini kita akan memberikan informasi teman-teman. Di sini sudah ada edaran resmi ya pada tanggal 9 Januari 2025 yang mana di sini ada batas waktu untuk pengajuan bantuan program Indonesia Pintar ya, PIP atau KIP. Nah, ini nanti untuk siswa dan sekolah ya harus berkoordinasi, yang mana nanti ada beberapa data yang harus di cross check ya, terutama nanti ada 6 data siswa yang harus dipastikan valid atau benar ya, karena ini menjadi salah satu poin untuk bisa pengajuan bantuan PIP. Nah, kalau di sebelumnya teman-teman kita sudah membahas terkait dengan batas akhir ya untuk aktivasi rekening penerima untuk PIP di tahun 2024 ya. Jadi teman-teman kemarin jangan lupa ya, ini kemarin kita sudah bahas. Jadi bagi teman-teman yang dapat PIP ya, atau mungkin dapat pesan ya dari Kemendikbud bahwa teman-teman untuk aktivasi rekening, nah ini jangan lupa teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan yang dapat nominasi ya, nah sebagai penerima PIP nominasi di tahun 2024 itu segera untuk dilakukan pencairan dananya atau segera dilakukan aktivasi rekening ya, sebelum nanti teman-teman dibatalkan sebagai penerima PIP ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini teman-teman nanti kita akan membahas ya, di sini dari Kemendikbudristek ini sudah mengeluarkan edaran per 9 Januari 2025 yang mana di sini ada batas waktunya ya, atau ada cut off-nya untuk pengajuan ya PIP di tahun 2025 melalui aplikasi Dapodik. Nanti kita akan bahas informasinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan baik itu oleh siswa ataupun oleh sekolah ya, nanti supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025 ini ya. Silahkan teman-teman simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk edaran resmi terkait dengan batas waktu pengajuan bantuan PIP atau KIP. Ini tentunya untuk siswa dan sekolah ataupun orang tua harus saling sinergi teman-teman ya, yang mana nanti ketika sekolah membutuhkan data ya atau dokumen yang dibutuhkan ya, maka nanti siswa ataupun orang tua juga harus membantu ya, jadi proaktif dalam memberikan datanya ya, sehingga nanti semoga nanti dalam pengajuannya itu teman-teman bisa mendapatkan bantuan PIP di tahun 2025 ini. Oke ya. Oke, yang pertama teman-teman kita akan cek dulu untuk surat edaran dari Kemendikbudristek ya, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi ini bagian yang menangani ya, baik itu yang menetapkan penerima PIP ya, itu adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini surat edaran ini teman-teman ya, nah nanti dikeluarkan per 9 Januari 2025 ini terkait dengan pemberitahuan batas waktu ya, atau cut off ya, atau batas akhir dari Dapodik untuk PIP di 2025. Nanti kita juga akan bahas bagaimana sih cara pengajuan PIP-nya atau pengajuan program bantuannya itu seperti apa, nanti kita akan bahas di video ini ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk surat edarannya ya. Jadi surat edarannya mungkin nanti yang belum dapat, Pak ini edarannya ini didapat dari mana ya, apakah ini resmi apa tidak ya, teman-teman nanti bisa cek ya, seperti biasa teman-teman bisa cek di laman mastiukdr.com ya. Di sini teman-teman nanti bisa geser aja ke bawah ya, geser ke bawah. Di sini sudah saya kasih berita penting teman-teman ya. Nah, dikasih ada berita penting. Di sini ada batas aktivasi rekening siswa ya. Terus untuk yang berita terbarunya ya, ini untuk surat edarannya mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi video ini ya, nanti saya taruh deskripsi video ini, mungkin teman-teman bagi yang mau download untuk surat edarannya. Terus kalau mungkin yang tanya apa ini resmi apa enggak, kok kopnya kok mencurigakan misalkan ya, ini asli enggak sih Pak, atau mungkin
ini benar apa enggak ya, teman-teman bisa cek di sini ya, di sinde.kemdikbud. Nanti teman-teman bisa masukkan nomor suratnya ya. Nah, di sini sudah resmi teman-teman ya. Ini dari sudah terdaftar di Kemendikbud, yang mana di sini ada di 9 Januari ya. Di sini ditandatangani oleh Pak Andika Ganesha. Ini terkait dengan pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik ya. Jadi ini memang surat resmi dari Kemendikbud ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek. Oke, sekarang kita akan fokus di sini untuk batas waktu cut off Dapodik untuk PIP di tahun 2025, yang mana surat edaran ini ditujukan untuk kepala dinas pendidikan ya, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Tetapi perlu diingat ya, bahwa nanti muaranya juga tetap ke sekolah teman-teman ya. Nah, sekolah ini nanti juga akan ke siswa juga ya. Jadi siswa, jadi ini antara sekolah, antara dinas, antara siswa ini harus ada koordinasi ya, sehingga nanti yang dibutuhkan apa, data yang perlu disediakan apa, itu tentunya akan menjadi satu kesatuan, gitu ya. Nah, di sini dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, sekarang berubah menjadi ini ya, Kemendikdasmen ya. Jadi Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan penyaluran dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun anggaran 2025 ya. Jadi yang 2024 yang dapat dan belum selesai segera diselesaikan ya, karena sudah akan disongsong lagi untuk tahun anggaran 2025 ini. Nah, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan atau ke sekolah tentang sumber data. Ini ya, ini harus paham dulu ya, sumber data peserta didik calon penerima PIP tahun anggaran 2025 yang digunakan untuk penyaluran PIP di fase 1. Ingat ya. Jadi PIP itu ada 2 fase untuk pengajuannya ya. Jadi ada fase 1, ada fase 2. Nah, di sini untuk fase 1 adalah Dapodik cut off di 31 Januari 2025. Ya, ingat ya. Jadi cut off Dapodik untuk fase 1-nya adalah 31 Januari 2025. Sedangkan yang digunakan untuk penyaluran PIP fase 2 adalah Dapodik cut off 31 Agustus 2025. Nah, kalau cut off di fase 2 ini biasanya yang sudah masuk nanti setelah PPDB teman-teman ya. Jadi nanti fase 2 ini kan akhir kan Agustus. Nanti setelah PPDB, mungkin PPDB ya, penerima mahasiswa baru itu kan nanti dimulai mungkin sekitar Mei ya, Mei, Juni, Juli itu nanti sudah ada siswa baru. Jadi yang kelas 3 sekarang itu nanti sudah lulus, masuk lagi yang kelas 1 yang baru masuk. Nah, ini nanti di cut off di 31 Agustus 2025. Nah, untuk yang sekarang nanti adalah fasenya adalah fase 1. Jadi yang sekarang ini masih aktif yang saat ini ya, yang saat ini nanti di cut off di 31 Januari 2025. Paham ya? Terus yang di poin 2, satuan pendidikan agar didorong untuk memperhatikan keterisian data siswa di Dapodik dan melakukan pemutakhiran status layak PIP. Ya, ini wajib ya. Jadi selain data siswa yang dicek keterisiannya, selain terisi lengkap dan juga valid atau benar, maka ada juga status layak PIP. Ini bagaimana Pak caranya ya? Nanti kita akan jelaskan di video ini. Nah, peserta didik berikut variabel mandatori. Mandatori yang paling penting teman-teman ya. Jadi ini harus dicek, mandatorinya wajib. Yang pertama adalah NIK-nya. Ya, 1. Yang kedua adalah NISN 2. Yang ketiga adalah tanggal lahir 3. Yang keempat ini adalah ibu kandung. Nah, yang kelima adalah jenis jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua. Ini wajib dicek. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 6 data yang wajib dicek. Nah, ini yang dicek apanya Pak? Yang dicek itu harus jelas. Ya, jadi antara KK ya, antara akte ya, itu harus benar, harus sama. Terus ijazahnya itu juga dicek, pastikan semua datanya sama. Tidak ada data residu. Residu itu apa Pak? Saya rasa operator sekolah semua sudah paham ya, bagaimana cara pengecekan data residunya melalui verbal PD. Itu ya, jadi 6 data ini wajib dicek ya, mulai dari NIK, NISN, tanggal lahir, ibu kandung, jenis pekerjaan, penghasilan orang tua, Dapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sebagai prioritas sasaran. Nah, ini ya, prioritas sasaran, dan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum 31 Januari 2025. Nah, untuk peserta didik semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 dan 31 Agustus 2025 untuk peserta didik semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Jadi ini yang sudah ada siswa barunya itu di cut off di 31 Agustus 2025. Paham ya? Terus berikutnya di poin 3, ini pemadanan data peserta didik pada Dapodik dengan DTKS. Ini bagi teman-teman yang mungkin orang tuanya dapat bantuan PKH ataupun KKS ataupun yang lainnya, dan data P3KE ya.
Ini menggunakan cut off Dapodik 31 Januari 2025 dan 31 Agustus 2025. Jadi yang punya kartu-kartu bantuan itu juga datanya harus padan. Padan dengan apa, Pak? Dengan data di Dapodik, dengan data bantuan yang dimiliki ya di DTKS. DTKS ini kan datanya diambil dari Kemensos, gitu ya. Berikutnya poin 4 terakhir, data sumber pengusulan peserta didik PIP Tangerang 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Untuk fase 1 ini menggunakan cut off di 31 Januari 2025 dan fase 2 menggunakan cut off Dapodik 31 Agustus 2025. Ini untuk pengusulan dari dinas. Jadi setelah sekolah itu mengusulkan ya, untuk bagi yang layak menerima PIP itu nanti baru dinas bisa melakukan pengusulan datanya setelah di cut off Dapodik di 31 Agustus maupun 31 Januari 2025 ya. Oke, sekarang kita akan kasih gambarannya ya, bagaimana cara pengajuan PIP-nya, terus proses alurnya seperti apa di Dapodik maupun untuk proses siswanya itu seperti apa. Yang pertama, untuk bantuan itu kan ada dua jenis kategori. Jadi ada siswa yang memiliki kartu bantuan pemerintah, ya misalkan punya KIP, punya KKS, ya punya KPS ataupun yang lainnya. Artinya siswa ini memiliki kartu bantuan dari pemerintah, paham ya? Nah, yang kedua, bagaimana ketika siswa itu tidak memiliki kartu bantuan seperti ini? Nah, maka nanti bisa diusulkan PIP dengan status layak PIP. Nah, kategorinya apa, Pak? Ini bisa daerah konflik, dampak bencana, kelainan fisik, keluarga terpidana, pemegang PKH, KPS atau KKS, pernah drop off, siswa miskin atau rentan miskin, ataupun juga yang berada di panti asuhan atau mungkin yang yatim piatu. Ya, jadi ada dua kategori ya. Jadi ada dua kategori untuk pengajuan PIP. Jadi ada siswa yang mengajukan dengan kategori tadi ya. Nah, bagi siswa nanti ya, ini siswa itu kan tentunya sekolah ketika belum punya data ataupun sudah memiliki data, maka siswa ini harus berkoordinasi dengan sekolah. Ya, misalkan dia punya kartu bantuan misalkan ya. Nah, ini ya Pak, ini yang satu kan ya, dia punya Pak, saya punya kartu bantuan misalkan PIP ya, misalkan PKH, KPS dan lain sebagainya. Nah, ini pastikan kalau kalian punya kartu bantuan juga didukung dengan data di DTKS ya. DTKS ini kan dari Kemensos ya, pastikan ini harus sinkron. Tadi kan ada pemadanan data ya, jadi ada pemadanan data ini antara Dapodik dan DTKS. Jadi di Dapodik datanya oke, di DTKS juga oke. DTKS itu apa sih, Pak? Nah, kalian bisa cek di sini ya, di Google ya. Ini ya, ada DTKS. Teman-teman cek di sini, cek Bansos Kemensos. Ini apakah data kalian itu orang tuanya juga dapat bantuan dari Bansos ini apa enggak? Dari Kemensos ini apa enggak ya? Jadi biar match. Nah, terus bagi teman-teman yang tidak memiliki kartu bantuan ya, nanti yang tidak punya kartu bantuan itu bisa diusulkan dengan mencentang layak sebagai penerima PIP itu di sini ya. Nanti bisa surat keterangan tidak mampu dari desa atau keterangan surat yatim piatu ataupun yang lainnya ya. Terus untuk bagaimana cara mengajukan PIP untuk siswa ya. Jadi pengajuan PIP untuk siswa ya, tentunya siswa ke sekolah ya, atau koordinasi dengan bagian yang menangani PIP ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kartu bantuan ini segera untuk dilakukan entry datanya. Bagi yang tidak punya kartu bantuan ya bisa mengajukan ya, seperti kategori layak PIP-nya karena apa ya, apakah karena daerah konflik, dampak bencana, kelainan fisik ya, pemegang PKH ya, atau mungkin siswa miskin atau rentan miskin, atau teman-teman sebagai mohon maaf ya, yatim piatu atau berada di panti asuhan. Jadi teman-teman harus paham, ini kategori 1 ya, yang punya kartu bantuan. Nah, ini yang kategori 2 yang tidak memiliki kartu bantuan. Paham ya? Nah, oke, sekarang untuk sekolah ya. Untuk sekolah itu cara pengajuannya bagaimana? Sekolah itu ada namanya aplikasi Dapodik ya. Nah, yang perlu diingat, sekolah itu hanya dapat mendata dan mengajukan saja teman-teman ya. Jadi untuk dapat dan tidaknya itu tergantung dari pusat ya. Dari Kemendikbud atau dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang menangani PIP. Nah, dari sekolah teman-teman untuk pengajuan PIP melalui sekolah ya, di sini dipastikan ya. Jadi tidak ada data residu ya. Jadi antara data Dapodik dan data Dukcapil ini sudah sama. Paham ya? Ini saya rasa semua sekolah sudah paham ya. Jadi ada namanya aplikasi Verbal PD. Ini untuk mengakomodir sekolah untuk memperbaiki data siswa yang sudah terdata Dapodik namun NIK beserta identitas peserta didik belum padan dengan Dukcapil. Jadi datanya di Dapodik dan di Dukcapil itu harus sama ya.
Nah, baru kalau sudah sama nanti ada pemeriksaan data kependudukan, perbaikan data aplikasi di VerVD, terus pengusulan penerima PIP. Jadi datanya nanti di cross check dulu ya, 6 data tadi. Nah, jangan sampai ini di Verval PD ya, ini untuk sekolah ya, pastikan bahwa tidak ada siswa yang centang merah seperti ini. Misalkan ini ada nama siswa ya. Nah, ini datanya ternyata namanya masih centang merah, tempat lahirnya centang merah, tanggal lahirnya centang merah. Ini artinya data kalian di Dapodik dan di Dukcapil itu tidak sama ya. Kalau ada centang merah seperti ini ya, nama ibu kandung antara di Dapodik dan di Dukcapil tidak sama, itu segera dilakukan perbaikan data. Paham ya? Ini saya rasa operator sudah paham ya untuk proses ini. Terus untuk yang di aplikasi Dapodik, nah ini bagi teman-teman yang punya kartu KIP atau punya kartu bantuan sekolah, maka di sini ada informasi apakah punya PKIP ya, jawabannya iya. Kalau punya KIP ya, maka ditanya lagi apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP, dijawab lagi iya. Ini wajib ya, di sekolah itu harus didata seperti ini. Nah, kalau punya kartu KIP ya, karena punya kartu KIP maka kartu KIP-nya itu harus dimasukkan ke sini di kolom kesejahteraan. Nah, maka didata di sini jenis kesejahteraan apa? Misalkan program Indonesia Pintar. Nomor kartunya berapa? Namanya siapa? Tahun mulainya kapan? Tahun selesainya kapan? Ini kalau punya kartu KIP. Paham ya? Jadi kalau punya kartu KIP wajib didata di Dapodik sekolah itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau nggak punya kartu KIP, Pak? Jadi tidak, ini jawabannya apakah punya kartu KIP? Jawabannya tidak punya. Nah, kalau tidak punya bagaimana, Pak? Kalau tidak punya maka di sini apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Jawabannya iya. Nah, alasannya apa kok dia itu layak ya? Maka alasannya ini ya, bisa misalkan siswa miskin, Pak ya, siswa miskin, atau mungkin keluarga terpidana atau pemegang kartu PKH, KKS ataupun yang lainnya. Atau mungkin teman-teman ada yang misalkan mohon maaf ya, sebagai yatim piatu atau berada di pantai asuhan atau panti sosial, maka datanya diisi tidak punya KIP ya, jadi dia tidak punya KIP ya, dipilih tidak, terus alasan layaknya apa, ini dipilih salah satu. Nah, tetapi di sini di kesejahteraan ini tidak perlu diisi karena dia tidak punya kartu KIP. Itu ya, di sekolah harus paham dan siswa tentunya juga harus mengecek datanya. Paham ya? Nah, nanti di laman Si Pintar, teman-teman, di laman Si Pintar nanti bisa di cross check. Di sini ada namanya siswa usulan sekolah. Jadi nanti yang sekolah itu kan hanya bisa mengusulkan dan melakukan pendataan. Nanti dapat tidaknya tergantung dari pusat. Nanti di sini ada siswa-siswa yang sudah diusulkan. Nanti bisa dicek di Si Pintar ya. Kalau di sini ada usulan sekolah ini berarti sekolah sudah melakukan pengusulan, jadi sudah melakukan layak penerima PIP, sudah mengentri datanya sudah valid, maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang sudah diusulkan ini seperti ini. Lah, yang mengusulkan ini teman-teman ya, yang sudah SK ya, sudah diusulkan ini yang bisa mengusulkan yang warna-warna hijau ini adalah kewajiban dari dinasnya, dinas pendidikan baik kabupaten, kota ataupun provinsi. Jadi bukan lagi ranahnya operator. Ranahnya operator itu di warna putih-putih ini. Ada namanya usulan sekolah, nanti baru ditindaklanjuti dinas pendidikan, baru dinas pendidikan ke Kemendikbud atau ke pusat layanan pembiayaan tadi. Itu ya, jadi untuk prosesnya. Terus untuk tentunya setelah itu nanti setelah pengusulan itu akan siswa ya nanti akan di SK-kan oleh Puslabdik ya. Nah, perlu diingat adalah sekolah hanya mengajukan ya, dapat dan tidaknya itu tergantung dari pusat ya, dari Kemendikbud tadi itu ya. Terus jangan lupa untuk data siswa yang dicek sekali lagi baik data siswa ataupun sekolah. Yang pertama adalah pastikan NIK-nya itu sama antara di Dapodik dan di Dukcapil. Nama siswanya, terus NISN, tanggal lahir ya, layak PIP tadi sudah harus dipilih. Nama ibu kandung juga harus benar, jenis pekerjaan, ini ibu kandung harus sama ya, antara Dapodik dan Dukcapil. Jenis pekerjaan dan juga penghasilan orang tua ini wajib didata di Dapodik. Terus untuk data sekolah ini saya rasa semuanya sudah valid ya. Jadi untuk data siswanya dipastikan valid dan juga benar untuk proses pengajuan PIP. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada teman-teman yang kurang paham bisa dituliskan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.